Halo Sobat Nostalgia semuanya. Terima kasih sudah kembali berkunjung di channel kami, channel yang akan mengulas alur dari cerita film-film nostalgia Indonesia. Kali ini kami akan mengulas sebuah film drama nostalgia Indonesia yang berjudul Usia Dalam Gejolak. Sebuah film produksi PT Soraya Intersin Film, yang dirilis tahun 1984 dan disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra. Menceritakan tentang seorang wanita yang tengah memasuki usia dalam gejolak. Ketidakmampuan suaminya dalam memenuhi kebutuhan biologis, membuatnya terlibat cinta dengan laki-laki yang jauh lebih muda, serta pacar dari anak kandungnya sendiri. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film Usia Dalam Gejolak ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silakan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin, dan segera kita simak alur selengkapnya dari film Usia Dalam Gejolak. Sudah hampir 1 tahun, dokter. Mas Iskandar sudah tidak mampu berereksi. Sementara, gairah saya meletup-letup, dokter. Cerita dimulai saat seorang perempuan berusia setengah baya bernama Susi, tengah berkonsultasi dengan psikiater. Susi mengeluhkan tentang hubungan dengan suaminya yang dirasanya sudah kurang harmonis. Di saat dia merasa gairah seksualnya makin tinggi, Susi malah merasakan suaminya seolah tidak lagi memiliki gairah terhadapnya, seperti impoten dan selalu tidak bisa mengimbanginya dalam berhubungan intim, sehingga Susi merasa kebutuhan biologisnya tidak terpuaskan dengan kondisi suaminya yang demikian. Sedangkan, nafkah batin saya tidak pernah tersalurkan dengan puas. Bagaimana ini, dokter? Mendengar riwayat hubungan Susi dengan suaminya, psikiater kemudian mengatakan kewajaran nafsu seksual Susi yang meletup-letup di usianya yang sudah tidak lagi muda. Itu dikarenakan Susi sedang tahap puber kedua, serta kemungkinan penyebab impoten yang dialami suaminya, psikiater mengasumsikan disebabkan oleh faktor psikologis serta kejenuhan hubungan pada suaminya. Alasan yang masih membuat Susi bertanya-tanya, kejenuhan seperti apa yang tengah dirasakan oleh suaminya. Saat Susi menyarankan Iskandar untuk menemui psikiater, Iskandar menolaknya dan mengatakan kalau penyebab Iskandar tak lagi bergairah adalah perangai Susi yang terlalu berkuasa dan mendominasi. Bahkan Susi pula lah yang menopang kesuksesan bisnis dirinya. Hal tersebut membuat Iskandar merasa tertekan, hingga menjadi lelaki impoten dan mengalami kejenuhan pada rumah tangganya. Ketidakpuasan Iskandar atas pelayanan Susi, membuatnya mencari penyaluran di tempat lain. Iskandar kemudian berkenalan dengan Tina, perempuan yang mau mengerti dan memanjakannya. Pada suatu siang, Susi kedatangan seorang montir dari bengkel yang dia hubungi untuk membetulkan mobilnya yang rusak. Montir itu mengenalkan dirinya bernama Markus. Melihat wajah Markus yang tampan, serta perawakannya yang gagah membuat Susi terkesima dan langsung menaruh rasa suka pada Markus. Gairahnya yang tinggi, serta kurangnya sentuhan dari lelaki yang selama ini menjadi suaminya, membuat Susi langsung berfantasi, hingga kemudian mendorongnya untuk memikat Markus. Namun aksi Susi menggoda Markus harus terhenti dengan kedatangan pembantunya yang mengatakan ada telepon dari Iskandar. Nyonya, maaf Nyonya. Ada telepon dari Tuan Nyonya. Di tempat yang berbeda, Iskandar mengabarkan kalau dia sudah berada di bandara untuk persiapan keberangkatannya ke Tokyo dalam rangka dinas pekerjaan. Dan pada Susi, Iskandar juga mengatakan akan berada di Tokyo selama 3 minggu. Tanpa Susi ketahui kalau sebenarnya Iskandar tengah berada di rumah Tina, wanita simpanannya yang akan segera dia nikahi. Untuk persiapan pernikahannya, Tina memesan gaun pengantin ke butik Melati, yang tanpa dia ketahui pemilik butik tersebut adalah istri pertama dari calon suaminya. Sementara Susi yang juga tidak mengetahui kalau Tina adalah calon istri dari suaminya, mendatangi sendiri rumah Tina untuk memperlihatkan model-model gaun pengantin terbaru dari butiknya. Lalu saat Tina mengenalkan Susi dengan calon suaminya, baik Susi maupun Iskandar sama-sama menjadi sangat terkejut. Susi yang marah, langsung meninggalkan Iskandar beserta Tina yang masih belum mengerti dengan apa yang terjadi.
Iskandar kemudian mengejar Susi, dan coba menghentikan kendaraan yang dikemudikan Susi, untuk menjelaskan dan meminta maaf atas perbuatan diam-diamnya. Namun Susi yang marah tak mau mendengar, dan terus melajukan kendaraannya dengan kencang. Fokus Iskandar yang terpecah membuatnya tak menyadari dengan kehadiran mobil yang tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan. Iskandar pun hilang kendali, kemudian mobilnya tergelincir masuk jurang, yang menyebabkan mobil dan dirinya terbakar. Seketika Iskandar pun tewas. Sepeninggal suaminya, Susi yang sebelumnya sudah sangat tertarik pada Markus, mencoba kembali menghubungi Markus dengan berpura-pura menyuruh membetulkan mobilnya. Susi yang tengah berenang saat Markus datang, melakukan sandiwara untuk memikat Markus. Susi berpura-pura tenggelam, dan melihatnya, Markus pun dengan segera menolong dan mengangkat Susi dari dalam kolam renang. Birahi Susi yang tengah bergejolak, membuatnya tak ingin menyia-nyiakan keberadaan Markus di hadapannya, dan Markus tak kuasa menolak godaan Susi. Setelah kejadian di kolam renang, Susi menjadi seperti ketagihan pada Markus. Susi sering mengajak Markus pergi ke suatu tempat dan hubungan intim pun kembali terjadi. Namun saat Susi meminta agar hubungan mereka dilanjutkan ke tahap yang lebih serius, Markus menolak dan mengatakan kalau sebenarnya dia sudah berencana untuk menikah dengan gadis yang dia cintai. Sementara hubungan yang dia jalani bersama Susi tidak dilandasi cinta, melainkan hanya pelampiasan nafsu semata. Mendengar penuturan Markus, Susi pun kecewa. Jangan bicara soal cinta, Nyonya. Saya sudah punya pacar. Minggu muka, kami akan menikah, Nyonya. Perasaan cintanya pada Markus yang tak berbalas membuat beberapa saat Susi larut dalam kekecewaan. Atas saran Lily, sekretaris di butik miliknya, Susi berangkat ke Jakarta untuk mencari hiburan dan melupakan kekecewaannya. Di sebuah diskotik, Susi melihat segerombolan remaja memasuki tempat tersebut. Salah satunya, seorang pemuda bernama Dani yang tampak polos dan belum terbiasa dengan pergaulan di tempat itu. Kemudian teman Dani yang bernama Bobby, menyuruh karyawati di diskotik itu untuk menemani dan menghibur Dani sementara dia dan yang lainnya berdansa. Dani yang polos kemudian dicekoki minuman keras yang membuatnya mabuk hingga tak sadarkan diri. Melihat Dani yang teler dan ditinggal pulang oleh teman-temannya, timbul rasa kasihan dalam diri Susi. Kemudian Susi menghampiri Dani untuk menolongnya, dan membawa Dani ke hotel tempatnya menginap. Dalam keadaan Dani yang setengah sadar, Susi menjelaskan siapa dirinya dan mengapa Dani bisa sampai di tempatnya sekarang. Pengaruh alkohol menyebabkan nafsu dalam diri Dani bangkit saat melihat kecantikan Susi, dan tanpa malu, Dani melucuti pakaiannya sendiri dan mengajak Susi untuk berhubungan intim. Susi yang awalnya hanya berniat menolong Dani, akhirnya tergoda dan tak kuasa juga menolak Dani. Keesokan harinya, Bobby dan yang lainnya tampak cemas mendapati Dani yang hingga siang belum juga kembali. Mereka pun saling menyalahkan karena telah meninggalkan Dani di diskotik seorang diri dalam keadaan mabuk. Lalu saat mereka hendak keluar untuk mencari Dani, tiba-tiba saja Dani sudah berdiri di depan pintu dan berpura-pura pingsan. Dani kemudian menceritakan pengalamannya dengan Susi, yang membuat teman-temannya kagum sekaligus iri. Sementara itu di tempat lain, seorang perempuan muda bernama Santi tengah bercerita pada temannya perihal Dani, teman satu sekolahnya yang sudah lama tidak dia jumpai. Santi juga menceritakan sikap Dani yang kian berubah setelah Dani mengunjungi diskotik bersama teman-temannya. Mendengar cerita Santi, temannya langsung mengasumsikan kalau Santi diam-diam tengah jatuh cinta pada Dani, meski kemudian dengan malu-malu Santi berusaha menyangkalnya. Di saat Santi kehilangan dan semakin memikirkan Dani, hubungan Dani dan Susi semakin dekat. Gairah Dani yang tinggi di usianya yang memasuki masa puber, rupanya bisa mengimbangi Susi yang juga tengah memasuki masa puber kedua. Hingga pada suatu hari, saat Susi membelikan Dani pakaian, tanpa sengaja Susi menemukan kartu pelajar Dani yang terjatuh. Setelah membacanya Susi tampak kaget kemudian pergi meninggalkan Dani. Mendapati Susi tak lagi berada di tempatnya membuat Dani kebingungan, hingga tanpa sadar Dani pergi keluar untuk mencari Susi dengan pakaian di tangannya yang belum dia bayar, dan Dani pun ditangkap satpam karena dituduh mencuri. Kepergian Susi yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan, membuat Dani frustasi. Bobby coba menyadarkan Dani, untuk melupakan Susi dan kembali fokus pada sekolahnya. Akhirnya Dani pun kembali ke sekolah yang telah lama dia tinggalkan, dan kembali menjalin hubungannya dengan Santi yang sudah lama juga dia lupakan. Santi kemudian meminta Dani untuk mengantarnya pulang ke Bogor, menemui ibunya, dan Dani pun bersedia menerima permintaan Santi.
Hari berikutnya, dengan diantar Dani, Santi tiba di rumah ibunya yang ternyata adalah Susi, dan Susi pun terkejut saat Santi mengenalkannya pada Dani yang sama terkejutnya dengan Susi. Namun keduanya mencoba bersikap wajar, agar Santi tak mengetahui hubungan mereka yang sebenarnya. Pertemuan yang tidak diduga tersebut membuat Susi dan Dani salah tingkah. Perasaan yang sudah mereka coba lupakan seketika kembali bangkit, namun Susi berniat untuk tak kembali memperturutkan nafsunya, dan ingin memberi penjelasan pada Dani untuk mengakhiri hubungan mereka. Tanpa sengaja Susi menemukan dan membaca buku harian Santi yang berisikan perasaannya pada Dani. Niat Susi untuk mengakhiri hubungannya dengan Dani pun semakin kuat. Susi lalu mengajak Dani ke butiknya untuk memberi pengertian pada Dani, agar segera melupakan hubungan terlarang mereka, mengingat usia mereka yang terpaut jauh. Namun berbeda dengan Susi, Dani malah ingin kembali meneruskan hubungan mereka yang sempat terputus. Dan dengan nekat, Dani mengatakan ingin menikahi Susi. Dani, apa kau sadar dengan apa yang kau katakan? Kau masih begitu muda. Susi tetap menolak, dan menyarankan agar Dani lebih fokus terlebih dahulu pada masa depannya dengan melanjutkan sekolah, daripada memikirkan pernikahan di usianya yang masih sangat belia. Dani pun akhirnya sadar dan mau menerima saran Susi, dan sebagai ucapan terima kasih serta tanda perpisahan, Dani meminta diizinkan mencium Susi untuk yang terakhir kalinya, dan Susi pun mengizinkannya. Bersamaan dengan itu, Santi datang dan melihat apa yang dilakukan Dani beserta ibunya. Santi pun marah besar pada Dani atas apa yang telah dia lihat. Namun setelah Dani mengakui semua kehilafannya, serta berjanji untuk memperbaiki diri, Santi pun akhirnya mau memaafkan Dani. Dan Susi yang menyadari kalau dirinya tidak pantas untuk menjadi istri Dani, memilih menjadi ibu asuh Dani dan berjanji akan membiayai sekolah Dani hingga ke jenjang yang lebih tinggi, agar kemudian Dani menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Dan cerita pun berakhir. Demikian alur dari film Usia Dalam Gejolak. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saran dan kritik tetap kami nantikan demi perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.